Selamat pagi, kembali lagi bersama Napit di channel YouTube Napit Otomotif. Ini masih berantakan banget, baru bangun pagi. Dan video kali ini bakalan ada Project X Max. Bukan bakalan, ini ada video Project X Max yang sebenarnya udah pernah terjadi dulu project ini, tapi sempat terhenti dan kita lanjutin lagi. Apa itu? Oke. Akhirnya sekarang sih udah nggak tenang lagi karena kemarin pengen rencananya tuh bingung banget banyak pertimbangan teman-teman. Nih jadi project adalah mengganti knalpot, dan pemilihan knalpotnya sendiri itu banyak banget pertimbangan, mulai dari yang pengen standard racing yang sekarang lagi in banget, standard racing jadi looknya standar, cover pakai cover mode exhaust standarnya X-Max, tapi isiannya udah antara ada yang bobok, ada yang memang bentuknya dimiripin, ada yang mungkin kayak miripnya si Giro, ada yang GP atau GP apa gitu, X-Max banyak banget, atau yang ya udah racing aja nggak standar racing. Dan akhirnya karena Napit orang yang belum pernah coba-coba ya kan, jadi orangnya kurang pengen yang udah pernah pakai satu merek dan ngerasa udah cocok banget. Jadi Napit putuskan untuk pakai merek itu lagi. Napit udah beli exhaustnya atau knalpotnya, dia nggak standar racing, bentuknya kayak gimana. Mungkin kalau kalian udah sering nonton di YouTube Napit Otomotif, terutama tahun lalu di 2021 2022 ya, 2 tahun setahun lalu, kalian udah tahu brandnya apa. Oke, sekarang barangnya udah ada di bawah. Oke, kita sekarang lagi ada di kos. Itu dia. Kali ini berhubung manusia kurang sabar, ya ini besoknya sih sebenarnya, nggak dari yang pagi Napit buat video. Kita langsung ke Shell Change Oil Express. Sekalian kita ganti oli karena kemarin kan udah dari Bandung. Tuh langsung kita ganti olinya. Kan udah baru 1.600 sih dari waktu itu ganti oli. Nah sekarang kita ganti oli sekaligus kita ganti knalpotnya, request. Oke, itu dia teman-teman. Ya kita saksikan aja lah ya gimana nanti hasilnya. Sekarang masih jam 7.34 pagi banget dan ini tanggal 22. Hari ini masih kerja, tapi saking udah nggak sabarnya ya, si Skoy udah kita taruh aja di bengkel terdekat yang pokoknya bisa ganti knalpot, pokoknya biar nggak ngantuk. Kemarin udah dibully lagi sama teman kantor, dibilang aduh knalpot apa sayur gede dan aduh. Oke lah, kita tunggu aja hasilnya ya, semoga cepet jadi. Oke, berhubung kos-kosannya dekat, jadi kita tinggal aja dulu motor di situ. Kita siap-siap mau kerja dulu, nanti sebelum kerja kita ambil lagi gimana knalpot. Jadi mungkin nggak ada footage-nya waktu pasang si knalpot, tapi nanti kita lihat aja ya gimana. Which pagi-pagi welcome budak-budak korporat yang masih bekerja. Ya masih pada kerja, enggak kan gue juga. Ya uts, anjing ya uts, sok gaul banget. Ya udahlah pokoknya itu deh. Nanti kita lihat lagi motornya udah jadi, knalpotnya juga udah kepasang. Yang penting udah nggak ngantuk lagi, itu yang paling minimum lah ya. Oke. Tapi namanya kadang mau di motor tuh pasti ada kurangnya, ada lebihnya, entah. Pasti ada aja. Nanti kita tungguin apa kurangnya. Oke, let's go. Oke teman-teman, ini sekarang motornya lagi dipakai sama Patrick.
kembali lagi di Napit Automotive. Kali ini kita mau nge-review. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Ini adalah part 2 nya ganti knalpot, teman-teman. Jadi udah jauh lebih gak ngantuk ya, Kak? Masih. Nah, di video kali ini Napit bakalan nge-review knalpot yang Napit pakai. Sekarang waktunya adalah ngetes si performanya menggunakan knalpot baru ini. Apakah enak, good or bad, atau worth to buy secara performa, secara disetirnya, dikendarainya. Kita coba review di video kali ini. Oke. Knalpotnya Smooth Muffler dari Purbalingga dan lokal pastinya, teman-teman ya. Cintai produk-produk lokal. Sip. Kita tes. Wow. Nah, teman-teman, jadi knalpot yang Napit pakai ini muffler, Smooth Muffler. Jadi lokal Purbalingga yang Napit udah bilang tadi. Dulu Napit pernah pakai dan rasanya overall sih sama, tapi ini jauh lebih ngejambak di bagian bawahnya. Ya nggak ngejambak sih sebenarnya, cuman lebih powerful aja, teman-teman. Karena si exhaustnya yang Napit udah bilang juga, dia jauh lebih pendek dibandingkan yang dulu Napit pernah pakai. Nah, secara looks sih Napit lebih suka yang dulu ya, yang dulu, karena yang dulu itu lebih panjang dan lebih nyambung aja sama motornya yang memang body X-Max kan cukup panjang. Jadi panjang juga, mufflernya tuh ganteng banget, apalagi naik dikit ya. Mungkin kalau yang bentuk Napit paling suka sih Villan sih untuk X-Max ya, jadi dia tinggi gitu ke atas. Cuman kemarin kayak belum seret aja gitu sama bentuknya si Villan ini. Nah, untuk dari tenaga jauh lebih instan yang pasti. Pakai knalpot ini jadi jauh lebih enak juga. Nah, jadi dia enak banget buat stop and go nya, teman-teman. Jadi kalau udah stop and go nya gini jadi jauh lebih nikmat, jadi jauh lebih enak. Halo? Nah, itu sorry tadi kepotong dulu, tadi mama telepon ya kan. Nah, jadi dia jauh lebih instan lagi, teman-teman. Jadi jauh lebih enak sih yang pasti kan. Lebih seneng juga, lebih fun to ride kali ya si X-Max nya ini, dan nggak ngantuk. Untuk tenaganya sebenarnya Napit udah coba kemarin tipis-tipis, tapi kita coba lagi kan ya. Dia jauh lebih instan dan peak powernya jauh lebih tinggi, teman-teman. Jadi menyentuh ke 120, 130 kemarin tuh jauh lebih gampang ya kan. Jadi enak banget, worth to buy banget, teman-teman. Jadi kalau dibuat touring nanti pastinya lebih seru, lebih enak lagi. Untuk jarak jauh juga lebih enak dan lebih dinotis juga sih yang pasti, teman-teman, sama kendaraan-kendaraan lain. Jadi nggak asal potong-potong, karena sebelumnya kayak knalpot yang tenang itu dipotong-potong sama orang, teman-teman, karena nggak kelihatan sih ada motor ini. Ini dia jauh lebih enak dan jujur tenaga atasnya jauh lebih terasa, teman-teman. Jadi di kecepatan ya mungkin 90 up itu jauh lebih mudah, teman-teman, menyentuh ke 100 atau bahkan 100 ke atas. Jadi untuk daily ya oke, stop and go nya. Tapi kemudian untuk touring juga cocok banget, teman-teman. Nah, kekurangannya apa sih yang udah Napit rasakan sampai saat ini ya? Yang kurang itu adalah, teman-teman, bentuknya. Kalau Napit kurang sih ya. Warnanya Napit lagi suka banget knalpot yang exhaust atau bentuk mufflernya tuh silver. Jadi kelihatan ya emang gantian aja gitu loh ya. Kayak kelihatan knalpot aftermarketnya. Sama kemudian dia bentuknya terlalu pendek. Dan
karena terlalu pendek itu jadi kurang nyambung aja sama bodi motornya yang gede teman-teman. Nah, berkaitan juga sama bodi motor yang pendek. Memang setiap satu hal itu pasti nggak ada yang positif dan tidak ada yang negatif ya. Pastinya semua hal itu pasti ada positif dan negatifnya teman-teman. Nah, contohnya juga pada motor ini, pada exhaust ini, si knalpot ini ya. Negatifnya adalah karena dia semakin pendek, memang powernya juga lebih enak pastinya. Tapi karena dia semakin pendek, knalpot dan suaranya itu jauh sedikit lebih bacot, walaupun nggak terlalu jauh sih, tapi ngefek banget teman-teman, terutama untuk di kecepatan yang sangat tinggi. Pun mungkin kalau touring, tapi kayaknya masih bimbang banget antara harus pilih tenaga atau tengah-tengah. Kalau tengah-tengah Napit bakalan pasang DP killernya, tapi kalau pilih performanya, peak performance-nya ya Napit nggak akan pasang knalpot sih. Udah biarin aja gini, biar bisa ngejar yang lain, jadi tenaganya bisa keep up sama motor-motor lain. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita coba review tipis-tipis aja. Tadi speednya juga udah kita coba sampai almost 100. Nah, dia jauh lebih instan sih teman-teman. Itu 100-nya tuh jauh lebih gampang. Jauh lebih enak, jauh banget. Dan itu sangat enak banget teman-teman. Seseru itu. Ini Napit juga bakalan spill budgetnya ganti knalpot ini. Untuk knalpotnya sendiri harganya ada di kisaran 950 sampai 1,1 teman-teman. Nah, itu untuk knalpot sendiri. Dan kemarin buat di video yang sebelumnya kalian udah tahu kalau si knalpot ini karena si nggak sabaran ya kan, Napit pasang di Shell di dekat kos-kosan di daerah Satrio. Dan budget pasangnya itu kemarin sebenarnya sih 25.000, cuma Napit lebihin. Nggak Napit kasih segitu karena udah cukup ya effort lah dia pasang, masnya udah baik banget gitu loh teman-teman. Napit tinggal juga motornya kemarin kan, jadi nggak Napit tungguin sampai kelar karena ya emang mau kerja gitu loh. Jadi kurang lebih ya anggaplah 1.100.000 sama pasangnya 100 lah, jadi 1,2an untuk harga dan budgetnya pasang knalpot kayak gini. Worth atau enggak? Menurut Napit sih worth banget teman-teman untuk harga satuan ya, 1 jutaan. Karena rata-rata harga knalpot juga kayaknya bakalan segitu, dan kebanyakan 1,2 di luar ongkos pasang sih. Oke sih, ini udah cukup macet juga. Nanti kita lanjut lagi ya. And see you on the next video. Keep safety riding di jalan.